Baik, surat yang dibaca pada sholat sunnah. Ya, jadi sholat dibagi menjadi dua, yaitu sholat wajib dan yang kedua adalah sholat sunnah. Ya, apa saja ini surat-surat yang hendaknya kita baca pada saat ya sholat sunnah? Ketika melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah fajar, yaitu sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi ketika ya kita ya sholat sunnah qobliyah subuh atau yang disebut dengan sholat sunnah fajar 2 rakaat itu, maka setelah membaca surat Al-Fatihah di rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun. Jadi jangan panjang-panjang ya. Sunnahnya kalau sholat qobliyah subuh di rakaat yang pertama dibaca surat Al-Kafirun dan di rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Kafirun, yang kedua surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Diperbolehkan pula pada rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah ayat 136 dan di rakaat kedua membaca surat Ali Imran ayat 64. Keduanya pendapat yang sahih sesuai dengan perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kemudian apa? Sholat sunnah qobliyah subuh. Ya, kalau kita ya seringnya menggunakan apa? Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Jadi apa? Amalan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling ikhlas dikerjakan dan ya amalan yang sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bacaan panjang itu belum tentu pahalanya banyak. Contoh, ada orang sholat qobliyah subuh, rakaat yang pertama dia baca setengah Al-Baqarah misalnya ya, atau 1/4 atau 5 lembar surat Al-Baqarah, wah dengan bacaan cepat, atau 3 lembar surat Al-Baqarah. Rakaat yang kedua dibaca 3 lembar lagi, nah, ini sudah 6 lembar baca ya. Kemudian orang yang kedua ketika sholat qobliyah subuh di rakaat yang pertama membaca surat Al-Kafirun, di rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Mana yang paling banyak pahalanya? Orang pertama atau orang yang kedua? Orang yang kedua. Kenapa orang yang pertama padahal bacaannya lebih panjang? Kenapa pahalanya tidak lebih banyak? Karena tidak mengikuti sunnah. Yang sunnah adalah apa? Di rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, maka di rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian ketika melaksanakan sholat sunnah ba'diyah maghrib ya, ada sholat sunnah ba'diyah maghrib, setelah maghrib sholat sunnah 2 rakaat. Pada rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun dan di rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas ya, sama ya. Ketika ba'diyah maghrib, rakaat yang pertama membaca surat Al-Kafirun ya, kemudian di rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Dianjurkan pula membaca kedua surah tersebut ketika melaksanakan 2 rakaat sholat tawaf ya. Jadi apa? Ada namanya sholat tawaf. Kapan Ustaz sholat tawaf? Ya, sholat tawaf itu ketika seorang selesai melaksanakan tawaf di Ka'bah selama sebanyak 7 kali ya. Tawaf di Ka'bah ya, dimulai dari Hajar Aswad kan gitu ya. Kemudian apa dia tawaf ya di Ka'bah ya, sebanyak 7 kali ya. Selesai 7 kali maka ya orang tersebut keluar ya dari perputaran orang-orang yang tawaf itu, kemudian menuju ke belakang Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ini tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Maka di belakang Maqam Ibrahim disunahkan sholat 2 rakaat ya. Maka di rakaat yang pertama membaca surat Al-Kafirun, di rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas, dan disunahkan untuk berdoa ya di Maqam Ibrahim tersebut. Setelah selesai sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim, maka kemudian apa ya menuju ya ke Safa dan Marwah yang sebelumnya, kemudian meminum air Zam-Zam terlebih dahulu.
Setelah minum air Zam-Zam, beranjak ke Bukit Safa dan Marwah, kemudian sa'i dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali, ya. Kemudian selesai sa'i maka tahallul, mencukur rambutnya, dan selesailah ketika itu amalan ibadah umrahnya, ya. Kemudian disunahkan pula membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, yaitu ketika sholat istikharah. Jika suatu hari datang kepada antuna 2 orang laki-laki soleh, yang soleh, ya, bukan soleh sama solehah. Kalau yang solehah pasti antuna tolak, kan gitu ya. 2 orang laki-laki yang soleh datang melamar anti. Nah, kemudian bingung, ini mau milih yang mana? Mau milih Joko atau Bejo ini, kan gitu ya. Semua dua-duanya soleh semuanya, ya. Maka kemudian antum ya beristihad. Oh, ini sepertinya saya milih si fulan. Nah, kemudian tambah lagi sholat istikharah, ya, untuk memantapkan hati, ya. Ketika sholat istikharah yang terbayang bukan kedua-duanya, kan gitu ya, malah orang yang lain, kan. Selesai nih, ya, sholat istikharah. Nah, ini disunahkan membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas ketika kita sholat istikharah. Yang selanjutnya, ketika melaksanakan sholat witir 3 rakaat. Nah, ini ya, kalau kita sholat witir, apa sih yang dibaca ini? Ya, ketika sholat witir itu, ya. Maka pada rakaat pertama membaca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Kalau witir 3 rakaat, rakaat yang pertama membaca surah Al-A'la. Di rakaat yang kedua membaca surat Al-Kafirun, dan di rakaat yang ketiga membaca 3 surat sekaligus, yaitu surat Al-Ikhlas, dilanjut dengan surat Al-Falaq, dilanjutkan dengan surat An-Nas. Jadi ini ya, surat yang dibaca ketika witir. Rakaat pertama surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua surat Al-Kafirun. Rakaat yang ketiga Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain, ya. Surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, dan surat An-Nas. Demikian ya, surat-surat yang dibaca ketika witir, ya. Baik, tafadhali.